Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Pada kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe juga agar channel ini bisa terus berkembang ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Daesung telah mendapatkan informasi tentang keadaan Chanho dan juga yang lainnya. Jadi dia memerintahkan Soyun untuk pulang lebih dulu, tanpa memberitahukannya bahwa ia akan pergi menyusul Chanho. Sedangkan di tempat keberadaan Chanho, mereka nampak tidak bisa apa-apa ketika melihat Johanyol telah ditumbangkan oleh monster itu setelah beberapa kali dihantamkan ke sebuah lantai yang begitu keras. Tanpa diduga dari tubuh Johanyol tiba-tiba mengeluarkan sebuah asap yang sangat banyak, layaknya sebuah mesin yang telah rusak akibat berlebihan menahan panas. Asap yang berasal dari tubuh Johanyol semakin lama semakin banyak hingga membuat monster itu sempat kebingungan dengan asap yang sangat tebal sampai menutupi tubuhnya. Di balik kepungan asap nampak bagian depan tubuh Johanyol ternyata dilengkapi dengan senjata aura yang selama ini tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bahkan bagian belakang tubuhnya juga sama halnya dilengkapi dengan teknologi yang sama. Johanyol tidak hanya mengembangkan senjata aura untuk semua hunter, tetapi rupanya dia juga mengembangkan senjata itu untuk melengkapi tubuhnya dengan teknologi yang dia kembangkan. Saat ini Johanyol nampak seakan begitu emosi pada monster itu, dikarenakan dia seolah dipaksa menunjukkan kekuatannya demi bisa mengalahkan monster yang lumayan kuat. Tanpa menunggu lama, dia pun langsung melesat dengan kekuatan penuh untuk melakukan serangan dengan menggunakan pergerakan yang lebih cepat dari sebelumnya. Saking cepatnya Johanyol melesat monster itu sampai tidak bisa melihat pergerakannya. Tanpa disadari, sebuah pukulan tiba-tiba sudah berada tepat di hadapan mukanya. Dan seketika sebuah pukulan kuat dari Johanyol mengenai tepat pada mukanya. Monster itu bahkan tidak mampu menahan ataupun menangkis pukulan Johanyol. Bahkan dia tidak sempat mengangkat senjatanya. Pukulan bertubi-tubi yang Johanyol berikan tubuh besar monster itu bahkan tidak bisa menahannya hingga dia terpukul ke belakang. Meskipun dia tidak terjatuh, tetapi pukulan itu cukup membuatnya kesulitan dan bahkan membuatnya semakin jengkel pada Johanyol. Akan tetapi dia seketika terkejut ketika melihat telapak tangan Johanyol tengah berada tepat di hadapan mukanya. Dikarenakan saking terkejutnya monster itu sampai tidak berkutik sama sekali di saat Johanyol akan menggunakan Quantum Cannon yang lebih kuat dari sebelumnya untuk menghabisinya. Sebuah tembakan laser yang begitu kuat ditembakkan langsung pada bagian kepala monster itu hingga sebagian tubuhnya seketika hancur hanya dengan sekali tembakan. Dan akhirnya Johanyol bisa mengalahkan monster itu meskipun ia terpaksa menggunakan kekuatan penuhnya. Dikarenakan monster itu tidak mudah untuk dikalahkan hanya dengan kekuatan biasa. Akan tetapi di samping itu dia juga merasakan efek setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Ditambah lagi sebelumnya dia telah dihajar habis-habisan oleh monster itu. Hingga tubuhnya kini merasakan sakit setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Hal itu pun sempat membuat Chanho dan juga Choyong seakan panik dengan keadaan Johanyol. Setelah melihat bagaimana tubuh Johanyol, akhirnya Chanho mengetahui fakta bahwa tubuh Johanyol sepenuhnya adalah senjata aura yang telah dikembangkan, tetapi dia tidak berani membicarakan hal itu. Kemudian Johanyol mengatakan bahwa dia membutuhkan sedikit waktu untuk mengisi daya ether core-nya supaya tubuhnya bisa pulih kembali. Sembari meminta maaf, Chanho mengatakan pendapatnya pada Johanyol jika sepertinya mereka saat ini tengah terjebak dalam permainan Jaewo. Dia mengatakan itu setelah melihat mayat monster yang telah dikalahkan secara perlahan menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Sedangkan Jaewo saat ini nampak begitu kesal dikarenakan setiap monster yang dia keluarkan mampu dikalahkan hingga dia terpaksa mengeluarkan monster yang lebih ganas untuk menghadapi Johanyol. Padahal dia berniat untuk menangkap Johanyol dan juga yang lainnya dalam keadaan hidup tanpa menyakitinya. Dia mengatakan itu sembari menekan sebuah tombol untuk membuka tempat monster yang lebih ganas. Saat ini nampaknya Johanyol tengah fokus untuk memulihkan tubuhnya selagi mereka dalam keadaan aman, dikarenakan dia tahu akan ada lagi monster yang akan datang ke sana.
Di dalam benak Chan Ho sempat bertanya-tanya mengapa Jaewo memiliki keyakinan bisa mengalahkan Johanyul dengan monster itu. Padahal dia yakin seorang hunter rank S tidak akan bisa dikalahkan dengan mudahnya. Tanpa mereka duga, salah satu pintu tiba-tiba terbuka dan juga memperlihatkan sepasang kaki hewan tengah menunggu pintu itu. Sontak mereka seakan terkejut ketika ada lagi monster yang datang ke sana, padahal Johanyul belum selesai memulihkan tubuhnya. Nampak monster itu kali ini memiliki tubuh lebih kecil seperti manusia, tetapi kaki dan juga kepalanya seperti seekor binatang, dengan sepasang tanduk di bagian kepalanya. Walaupun Jaewo tidak bisa menangkap mereka dalam keadaan hidup, tetapi cukup dengan mengambil beberapa bagian tubuh mereka sebelum monster itu mengoyak-ngoyak dan juga memakan mereka semua. Dilihat dari penampilan dan juga auranya, makhluk itu seperti memiliki kemampuan lebih kuat dibandingkan dengan monster yang sebelumnya Johanyul kalahkan. Sontak Coyong memasang posisi waspada selagi Johanyul masih memulihkan tubuhnya. Dia mengetahui bahwa makhluk yang datang kali ini adalah beast tipe monster. Mengetahui kedatangan monster itu, Johanyul sontak menghentikan pemulihan tubuhnya. Dia mengatakan bahwa monster itu kemungkinan memiliki tingkat bahaya S-Class. Itulah alasan dia menghentikan pemulihannya. Chan Ho dan juga Coyong seketika terkejut bahkan ketakutan ketika dia mengetahui bahwa monster itu memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sembari membawa senjata tajam, monster itu dengan santainya berjalan mendekati mereka. Sedangkan mereka hanya terdiam tanpa melakukan apapun, seakan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang monster itu. Setelah monster itu semakin mendekat, Johanyul langsung melesat untuk menghadapinya. Meskipun dia tahu monster itu lebih berbahaya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dengan pergerakan cepatnya, Johanyul langsung melayangkan sebuah pukulan kuat. Akan tetapi monster itu dengan santainya menghindari setiap serangannya. Walaupun pergerakan Johanyul jauh lebih cepat, tetapi monster itu mampu membaca setiap pergerakannya. Dia memiliki refleks yang sangat cepat ketika Johanyul melayangkan pukulannya. Bahkan sembari menghindari pukulan Johanyul, monster itu mampu dengan cepat menangkap tangannya. Hal itu pun sontak membuat Johanyul seakan terkejut. Dia tidak percaya bagaimana bisa monster itu menangkap tangannya dalam keadaan seperti itu. Tanpa dia duga, sebuah tebasan yang sangat cepat seketika memotong tangan Johanyul. Bahkan saking cepatnya, Johanyul sampai tidak bisa mengantisipasi tebasan itu. Tadinya Chan Ho begitu yakin pada kemampuan Johanyul, tetapi dia seketika terkejut ketika melihat Johanyul mampu dilukai dengan begitu mudahnya. Di samping itu, Coyong sontak berniat untuk membantu melawan monster itu dengan hanya bermodalkan sebuah belati, meskipun dia tahu monster itu begitu kuat sampai mampu melukai Johanyul. Di saat Coyong akan melakukan serangannya, Johanyul memperingatkan Coyong untuk menggunakan pelindung yang dia berikan. Meskipun Coyong bukan lagi seorang hunter dan hanya bermodalkan sebuah belati, tetapi dia tidak gentar untuk menghadapi monster itu. Namun monster itu dengan mudahnya menghindari setiap tebasan Coyong. Hal itu sempat membuat Coyong seakan terkejut. Tetapi tanpa dia sadari, dia langsung ditendang oleh monster itu hingga dia terhempas dan menabrak sebuah tembok dengan begitu kerasnya. Untungnya pelindung yang diberikan oleh Johanyul seketika aktif begitu dia terkena tendangan dan membentur sebuah tembok. Jika tidak ada pelindung itu, dia mungkin akan tewas ketika dia terkena serangan itu. Ketika pandangan monster itu teralihkan pada Coyong, Johanyul sontak bangkit dan menggunakan kesempatan untuk melakukan serangan menggunakan tembakan di telapak tangannya. Mengetahui bahwa Johanyul akan melakukan serangan yang sangat berbahaya, monster itu langsung melesat dengan begitu cepat untuk mencegah hal itu akan terjadi. Tanpa sempat dia menembakkan lasernya, monster itu terlebih dahulu menebas tangan satunya hingga tangannya kembali terpotong dalam waktu yang singkat. Kemudian monster itu langsung menghantam bagian kepala Johanyul dengan begitu kuatnya. Dilanjut dengan menginjak-injak kepala Johanyul, dikarenakan kedua tangannya telah terpotong, membuatnya kesulitan untuk menahan ataupun menjauh ketika monster itu tanpa henti menginjak kepalanya.
Seakan tidak tahan menyaksikan Johanyul dihajar habis-habisan oleh monster itu, akhirnya Chanho terpaksa mengalihkan perhatian monster itu, dikarenakan dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawannya. Monster itu pun seketika berbalik dan menatap dengan tatapan menakutkan pada Chanho setelah mendengar perkataan yang diucapkan oleh Chanho. Kemudian monster itu langsung bergerak secepat mungkin seakan dia melakukan sebuah teleportasi. Dalam sekejap mata monster itu mampu bergerak ke hadapan Chanho. Tanpa memalingkan matanya, dia tidak henti menatap Chanho dengan tatapan yang begitu menakutkan. Tetapi tatapan itu seakan tidak membuatnya takut hingga dia tidak segan untuk menatap balik kepada monster itu. Menyadari bahwa Chanho tidak merasa takut setelah cukup lama dia menatapnya, dia pun tiba-tiba tersenyum seakan merasa ditantang oleh Chanho. Walaupun Chanho takut akan dihabisi oleh monster itu, tetapi dengan santainya dia mengatakan bahwa dia mengetahui seseorang yang lebih kuat, jadi dia merasa tidak akan tewas di tempat itu. Kemudian monster itu langsung mengangkat senjatanya untuk menghabisi Chanho dengan sekali tebasan sebelum dia menghabisi yang lainnya. Melihat monster itu akan menghabisinya, dia hanya bisa memejamkan matanya sambil berharap akan adanya seseorang yang datang untuk menolongnya dalam situasi itu. Tanpa diduga sebuah bayangan hitam yang entah dari mana munculnya, tiba-tiba menahan tebasan monster itu hingga tebasannya tidak mengenai Chanho. Sontak monster itu seakan terkejut ketika melihat tebasan pedangnya yang tajam, tiba-tiba ditahan bahkan tebasannya tidak mempan sama sekali. Sedangkan Chanho hanya terpaku seakan tidak percaya, padahal tubuh Johanyul saja yang dilapisi oleh senjata aura mampu ditebas dengan begitu mudahnya, tetapi sebaliknya bayangan itu mampu menahannya tanpa terpotong sama sekali. Merasakan adanya sebuah bahaya yang akan muncul dari hadapannya, monster itu dengan begitu cepat langsung menjauh dikarenakan tekanan kuat yang muncul dari bayangan itu. Yang mana bayangan itu tidak lain adalah Daesung. Chanho yang melihat kedatangan Daesung sontak merasa senang. Pantas saja monster itu seketika menjauh begitu melihat sesuatu yang muncul dari bayangan itu. Kedatangan Daesung juga sontak membuat Choyong seakan terkejut. Dia tidak tahu bagaimana caranya Daesung bisa datang ke sana begitu Chanho berada dalam bahaya. Sembari menoleh, Daesung sempat tersenyum. Dia mengatakan sebuah lelucon, apakah Chanho masih hidup ketika dia tiba di sana. Kemudian Chanho membalas lelucon itu dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mati semudah itu, dikarenakan memiliki kekuatan seorang S-Class yang sangat kuat. Tanpa mereka sadari, monster itu menuju ke arah Choyong yang sedang lengah untuk dia jadikan sebagai mangsa pertama yang akan ia habisi. Sontak hal itu membuat Chanho seakan begitu panik ketika melihat Choyong berada dalam bahaya. Akan tetapi tanpa dia duga bayangan Daesung kembali menahan tebasannya hingga serangan itu tidak dapat mengenai Choyong. Meskipun tebasannya lebih kuat, tetapi monster itu tetap tidak bisa memotong bayangannya. Sebuah senjata yang sedikit lagi akan mengenainya sontak membuat Choyong begitu ketakutan. Untuk kedua kalinya dia selamat di saat dia tidak bisa melakukan apapun. Melihat bayangan itu kembali menahan serangannya, dia seakan dibuat jengkel. Bayangan itu selalu menghambat setiap serangannya. Sekuat apapun dia menebaskan senjatanya, dia tidak bisa memotong benda itu. Di sisi lain dia juga enggan menghadapi Daesung secara langsung, dikarenakan dia merasakan sesuatu bahaya apabila dia melawannya. Sembari tertawa licik, Daesung berniat untuk mempermainkan monster itu, menggunakan kemampuannya untuk melihat seberapa kuat kemampuan seekor kambing yang mampu menumbangkan Johanyul. Sontak monster itu seakan terkejut ketika melihat Daesung tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka semua. Melihat Daesung yang tiba-tiba menghilang seketika membuatnya panik. Saking paniknya hingga dia tidak henti memutar kepalanya untuk mencari keberadaan Daesung. Pada akhirnya dia menggunakan auman yang sangat keras untuk menemukan Daesung. Dia merasa tidak bisa menemukan Daesung hanya dengan mengandalkan penglihatannya saja. Suatu auman yang sangat kuat sontak membuat telinga Choyong merasakan kesakitan, dikarenakan dia berada lebih dekat dengan monster itu.
Bahkan Chanho yang berada sedikit jauh dengan monster itu, dia tidak bisa menahan betapa kuatnya auman itu hingga membuat telinganya seakan ingin pecah. Setelah mengeluarkan auman yang sangat kuat, monster itu kembali mencari keberadaan Daesung yang tidak kunjung terlihat oleh matanya. Ternyata auman itu bisa mendeteksi pergerakan Daesung meskipun dia tidak dapat melihatnya, tetapi dia mengetahui kemana Daesung akan mendekat, hingga dia tanpa segan menebaskan senjatanya ke tempat di mana Daesung akan muncul. Sembari menahan tebasan itu, Daesung sempat tertawa. Dia mengatakan, tidak ia duga kambing hitam itu bisa menemukannya hanya dengan menggunakan auman saja. Sedangkan aksi mereka tengah disaksikan langsung oleh Jaewo. Dia tidak henti memantau keadaan setiap monster yang dia kerahkan untuk menangkap Johanyol dan juga yang lainnya. Dia juga merasa begitu kesal setelah melihat kedatangan Daesung, dikarenakan dia sudah mengetahui bahwa Daesung adalah ancaman terbesarnya. Bahkan beberapa kali rencananya digagalkan oleh Daesung. Dia juga mengetahui jika menggunakan si merah untuk menghadapinya, itu hanyalah sia-sia. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengerahkan semua monster yang lebih kuat demi mengalahkan Daesung. Kemudian dia menekan tombol pembuka untuk melepaskan semua monster yang lebih kuat. Tak lupa dia juga mengunci semua pintu supaya mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu. Sembari berjalan meninggalkan tempatnya, dia yakin meskipun lawannya adalah Daesung, semua monsternya tidak akan bisa dikalahkan, dan Daesung tidak akan bisa keluar dalam keadaan hidup. Sontak mereka seakan tidak mengerti dengan peringatan sistem yang tiba-tiba mengunci semua pintu dan membuka pintu pada tempat itu. Situasi menjengkelkan seperti itu sontak membuat Daesung merasa kesal. Dia tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh peringatannya. Secara tiba-tiba beberapa pintu masuk ke sana mendadak terbuka dan sebuah tekanan berbahaya seakan mendekat ke sana. Seketika sejumlah monster buas dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi tiba-tiba berdatangan dan memenuhi tempat itu, yang mana Jaewo sengaja melepaskan semuanya dengan tujuan untuk menghabisi Daesung di tempat itu. Tak hanya di satu pintu saja, tetapi dari pintu yang lainnya juga monster yang sama berdatangan untuk mengepung Daesung. Nampak tempat itu sudah seperti sebuah gate yang dipenuhi dengan monster tingkat atas. Mereka sempat bertanya-tanya berapa banyak manusia yang dijadikan monster oleh Jaewo, sampai-sampai tempat itu tidak jauh seperti tempat pembuatan monster, dikarenakan saking banyaknya monster yang datang ke sana. Johanyol mengatakan bahwa semua monster itu diciptakan menggunakan Waken Ampul, sebuah ampul yang dapat mengubah manusia Waken menjadi monster yang lebih kuat, bahkan dia saja tidak akan bisa mengalahkan setiap monster itu. Menyadari jika Johanyol tidak akan bisa membantu Daesung dikarenakan kondisinya tidak memungkinkan, Chanho pun menyuruh Daesung untuk membuat sebuah tindakan supaya Daesung bisa mengalahkan semuanya. Sedangkan Daesung tengah memikirkan perasaannya. Saat ini dia merasa seolah dia sedang melelehkan segala hal di dalam gunung berapi. Daesung menyadari tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Dia membutuhkan tempat untuk menghadapi kawanan monster itu dan membuat Chanho dengan yang lainnya tetap aman dalam pengawasannya. Tanpa menunggu lama, dia pun menggunakan kemampuannya untuk menjadikan tempat itu sama halnya dengan wilayah Ghost King, supaya dia bisa leluasa menghabisi semua monster itu. Di saat Daesung menggunakan kekuatannya, dia menghasilkan sebuah gelombang kekuatan yang sangat kuat, yang seketika menyebar ke sekeliling tempat itu. Sontak semua monster yang ada di sana seakan dibuat panik ketika mereka merasakan suatu tekanan yang sangat kuat menyelimuti tempat itu. Gelombang kekuatan Daesung tidak hanya dirasakan oleh semua monster saja, tetapi Johanyol juga bisa merasakan tekanan itu. Dia seakan ketakutan ketika merasakan gelombang kekuatan yang sangat mengerikan. Akan tetapi Chanho dan juga Choyong tidak bisa merasakan tekanan kekuatan Daesung. Mereka hanya terdiam keheranan ketika merasakan tempat di sana tiba-tiba menjadi aneh. Secara perlahan sebuah kabut memenuhi tempat itu dan juga merubah apapun yang ada di sana. Seketika tempat itu berubah menjadi tempat yang sangat menakutkan, di mana tempat itu adalah wilayah kekuasaan Daesung di dalam neraka.
Dia membawa mereka ke sana supaya dia bisa memanggil pasukannya untuk menghadapi monster itu. Melihat itu, Chanho seakan tidak menyangka Daesung memiliki kemampuan semacam itu. Bahkan Choyong juga memikirkan hal yang sama. Dia tidak percaya Daesung bisa melakukan teleportasi. Tetapi Johanyol mengetahui itu bukanlah teleportasi, melainkan Daesung mengubah semua tempat itu seolah mereka dipindahkan. Bagi Johanyol itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Tak ingin membuang waktu lama, Daesung memanggil pasukan hantu untuk menghadapi kawanan monster itu. Tanpa mempedulikan kemampuannya diketahui oleh Johanyol dan juga yang lainnya. Tiba-tiba tempat itu pun seketika bergetar hingga membuat semua monster itu tidak henti merasakan kepanikan. Yang mana getaran itu disebabkan oleh pasukan hantu yang seketika bermunculan dari dalam tanah memenuhi panggilan Daesung yang merupakan dewa iblis penguasa neraka. Tak hanya pasukan hantu, tetapi Ghost King juga datang ke sana untuk menerima perintah Daesung sebagai tuannya. Kemudian Daesung memerintahkan semua pasukannya untuk menghabisi semua monster itu tanpa menyisakan satupun. Seketika semua pasukan hantu itu serentak maju untuk menghadapi kawanan monster itu, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh tuannya. Seketika itu pula kawanan monster langsung maju untuk menaklukkan pasukan Daesung yang telah bersiap untuk menyerang mereka. Dan kini tempat itu pun menjadi sebuah medan peperangan antara pasukan Daesung melawan kawanan monster ciptaan Jaewo. Nampaknya pasukan Daesung mampu mengimbangi kekuatan monster yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Hunter Rank S. Setelah mengerahkan semua pasukannya, Daesung mengatakan pada Chanho dan juga yang lainnya bahwa mereka akan aman selama berada di sana. Mereka pun mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Daesung. Kemudian Daesung meninggalkan mereka yang saat ini tengah terkejut bahkan sampai tidak bisa mengatakan apapun ketika melihat kemampuan Daesung. Sementara itu Jaewo tengah bergegas untuk meninggalkan tempat itu tanpa mengetahui bagaimana keadaan monster ciptaannya saat melawan Daesung. Akan tetapi dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah getaran kuat yang mendadak muncul pada tempat itu. Di saat menoleh, dia seakan merasa aneh dengan sebuah lubang yang ada pada tembok di atasnya. Padahal itu adalah tembok baja, tetapi mengapa sesuatu bisa merusak temboknya? Tanpa dia duga, Daesung menampakkan mukanya di dalam lubang itu untuk menyapa Jaewo. Dia juga mengatakan ternyata Jaewo berada di sana. Seketika itu pula dia lebih dibuat terkejut begitu dia melihat Daesung tiba-tiba berada di sana. Dia tidak percaya bagaimana bisa Daesung datang ke sana. Tak hanya terkejut tetapi dia juga begitu ketakutan saat melihat Daesung. Padahal sebelumnya dia telah mengerahkan semua monster yang lebih kuat untuk menghadapi Daesung. Tapi mengapa Daesung bisa berada di hadapannya? Dan scene pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.